Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Alfian Dwi Nugraha di seri video belajar Nax3 bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah ada di episode ke-8, yaitu kita akan melakukan praktek membuat sebuah landing page sederhana dari materi-materi yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Dimulai dari kita sudah belajar apa itu Nax, terus kita memahami entry point, pages, layout. Lalu kita mempelajari juga tentang apa itu aset-aset yang ada di Nax, ya kan. Lalu ada apa itu modules. Nah sekarang kita akan coba recap materi sebelumnya sambil kita praktek gitu ya, biar lebih masuk materinya, biar teman-teman juga ada gambaran. Oh kemarin materinya dibuat apa gitu ya, kegunaannya dan lain sebagainya. Nah so langsung aja kita bikin dulu projectnya. Di sini masih sama ya, gua pakai ban.js. Ketika gua pakai ban.js, kenapa? Karena lebih cepet gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai npm terserah ya. Ini gua nggak mau jelasin lagi ya, mungkin di video-video selanjutnya teman-teman harusnya udah paham apa itu ban. Terus gimana kalau teman-teman pakai selain ban ya, misalnya pakai pnpm atau npm atau yarn gitu ya. Nah di sini kita init dulu. Kita coba nuxi init benar bun init. Nah ini kita coba bikin project misalnya adalah landing page. Dibikin dulu ya kan, sambil kita tunggu dulu. Di sini gua pakai ban, harusnya lebih cepat ya, dia akan lebih cepat. Ini sekitar 5, 7, 8 detik mungkin. Nah ya teman bisa lihat ya, 7 detik doang pakai ban. Ini cepat banget sih. Habis itu kita cd ke projectnya, harus kita code. Oke teman-teman. Nah sekarang kita udah buka code-nya gimana ya. Nah selanjutnya sambil ini gue siap-siap untuk new incognito ya. Di sini kita coba ban run dev ya, atau ban dev juga langsung bisa. Di sini udah kepake sama project gue yang lain. Gue ada yang mungkin belum gue stop ya, sorry. Nah oke, ini udah start. Nah sekarang gue mau coba bikin landing page sederhana aja, tapi ala-ala apa ya, ala-ala kayak yang minimalis gitu loh, kayak Vercel gitu ya. Kalau teman-teman tahu, kalau Vercel itu kan kayak ini kenapa lagi nih, vercel.com ya. Nah ini kayak gini nih, kayak dia minimalis banget ya, navbarnya kayak begini. Nah kita akan coba bikin kayak begini, apakah bisa? Kita coba aja ya. Nah sekarang yang gua mau adalah kita install modulesnya dulu. Oke, kita ke nax.com, ke modules. Nah oke, modul yang akan gua coba adalah, atau kita desain kayak nih, Nax nih bagus ya websitenya. Nah di sini gue mau coba untuk yang pertama kali adalah pastinya adalah kita install si Tailwind dulu ya. Nah ini kita install Tailwind. Cara installnya gampang banget, langsung aja di sini juga bisa nih, langsung ke Nax DevTool-nya, terus get started ya. Kalau teman-teman ngaktifin DevTool, dia defaultnya enable true. Nah kalau teman-teman pakai DevTool ini, kita bisa langsung install di modules ya. Nah ini install new module, terus pilih aja Tailwind, enter. Nah di sini kita disuruh masukin token, ini copy aja, terus paste di sini. Oke, langsung aja di oke. Nah di sini pencet lagi Tailwind-nya. Nah di sini klik install. Nah kita install Tailwind yang pertama, karena ini yang jadi ini kita nanti jadi CSS framework kita ya. Nah kita juga bisa langsung ke Tailwind. Di dokumentasi resminya kan teman-teman bisa lihat di sini, di Tailwind ada dokumentasi resminya. Ini klik aja documentation. Kita akan di bawah sini adalah dokumentasi website resminya untuk Nax ya. Nah di sini instalasinya ini sudah dilakukan sama si tadi, karena kita kan installnya lewat sini ya, dia langsung aktif teman-teman. Tuh kalau teman-teman langsung ya ada Nax-nya. Nah sekarang gua mau ngaktifin fitur ininya biar kita bisa ada suggestionnya nanti kalau ngoding Tailwind-nya. Kita bisa ngaktifinnya dengan masuk ke config ini teman-teman ya, harus ke bawah. Nah di sini ada Tailwind config. Karena aku di sini pakai TypeScript, jadi aku pilih yang .ts ya. Nah habis itu di sini tulis aja new file tailwind.config.ts.
Habis itu faster di sini. Oke, di save aja. Nah, habis itu selesai ya, nanti kita restart servernya. Nah, tapi nggak akan langsung aku restart karena kita juga mau install. Di sini aku mau install namanya ini icon, ya Nux icon. Nah ini. Nah, ini adalah salah satu package yang sering gua pakai juga karena dia itu menyimpan ini buat kumpulan icon-icon, dan dia ngambilnya itu dari Iconify, dan kita bisa browsingnya di Icones.js, jadi lebih oke gitu. Nah ini teman-teman ya, dan tuh dia bisa banyak banget, 200.000 icon bisa langsung dipakai. Jadi saranku pakai ini aja untuk icon. Nah, mungkin dua ini dulu modul yang akan kita pakai, itu Tailwind sama icon. Nah, selanjutnya kita ke VS Code-nya. Nah, ini biarin kalau ada error warning kayak gini, kita stop dulu servernya, terus kita restart ya, run dev atau ban dev. Nah, selanjutnya adalah kita install extensionnya. Extension yang pertama harus teman-teman install adalah Volar, karena ini memang default dari Vue 3 ya, untuk Vue 3. Nah, ini bisa lihat ya. Ya, kita enable karena di sini gue disable ya, jadi gue enable. Tapi kalau teman-teman belum install dulu, langsung di enable nanti. Oke, ini udah enable. Selanjutnya adalah Tailwind. Masuk ke Tailwind di sini. Oke, ini aku juga disable ya, jadi aku enable dulu. Kalau teman-teman belum punya, install aja. Nah, habis itu Tailwind tadi itu akan ngedeteksi Tailwind config teman-teman. Dan kalau berhasil, nanti harusnya ketika kita coding di sini kelas, dia akan muncul. Nah, ini udah muncul. Oke, ini enaknya kalau kita pakai Tailwind tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan coba code ya teman-teman ya. Di sini gua nggak ada desain pastinya sih, cuman nggak apa-apa kita langsung ya freestyle ya di sini ngodingnya. Nah gitu. Nah, seperti yang gua katakan tadi, gua kayaknya mau nyoba biar sama kayak Vercel gini ya, tampilan yang kayak begini. Nah, itu gimana teman-teman? Langsung aja. Kita pertama yang teman-teman harus lakukan adalah bikin layout, master layoutnya gitu ya. Nah, di sini gue bisa bikin new folder, terus bikin aja layouts. Oke, selanjutnya bikin layout terserah, misalnya adalah page.view. Ini misalnya aja. Di sini template div hello. Nah, sama sebelum ini gua agak kurang suka indentasi dari VS Code-nya, kan defaultnya dia 4 ya, ini 4. Teman-teman bisa rubah dia jadi 2 kalau aku sukanya gitu. Atau di sini gua pakai editor config ya. Jadi gue suka download ini, nama extensionnya teman-teman, editor config. Ini itu satu config untuk semuanya gitu loh. Jadi di sini aku tinggal, kalau udah diinstal tinggal gue generate ya kan. Nah, dia ada file namanya editor config. Nah, di sini gue ganti 2 space-nya. Nah, kalau aku ganti 2 sekarang, di semua halaman itu akan space-nya otomatis 2 VS Code-nya gitu. Nah, aku lebih suka indentasi yang kayak begini nih. Jadi dia sempit-sempitan gini. Aku lebih suka. Nah, oke. Nah, sekarang hello ini kita kasih slot ya. Kita kasih slot di sini untuk ngeparsing halamannya ke sini. Nah, di page ini kita hapus ya kan, kita ganti jadi Nux layout. Habis itu di sini Nux page. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat dia kosongan, halamannya kosongan karena di sini kita belum punya page-nya juga. Jadi kita bikin folder pages juga di sini, bikin index.full. Ya, selanjutnya bikin template di sini div hello world. Oke, gue refresh lagi. Nah, dia udah ada hello world. Nah, sekarang apapun yang mungkin bisa dipakai di semua halaman itu kita tulisnya di layout teman-teman. Jadi di layout ini aku bikin page. Nah, dia ini nggak langsung pakai page ya. Kalau teman-teman mau kepake global itu teman-teman pakai default di sini. Maka semuanya semua halaman itu defaultnya akan pakai layout defaults.view ini nantinya. Gitu. Tapi aku nggak mau kayak gitu karena aku maunya manual. Jadi kalau mau manual kita ya bikin layout apapun itu. Di sini bikin script lang ts setup, terus bikin aja use define page define. Oke, di sini belum keluar ya, aku save terus aku close lagi. Nah, di sini define page, aku reload dulu, mungkin ada keanehan di situ ya. Nah,
di sini aku define page meta, yaitu layout. Nah, di sini ada muncul ya layout, ada page doang pilihannya, page gitu ya. Karena aku mau indeks ini pakai layout dari page gitu. Dan kalau kita refresh, dia kosong. Oke, udah muncul. Selanjutnya di page ini yang akan kita edit. Nah, untuk bikin halaman kayak Vercel kayak begini ya, itu kita coba ganti backgroundnya dulu jadi warna hitam ya. Dia kebalikannya, dia dark mode ya dia. Ya dia dark mode. Ya, meskipun ini bisa diatur sih, tapi kita bikin yang versi dark mode nya aja ya secara default. Kita bikin dua-duanya deh biar teman-teman jadi lebih oke juga. Nah, di sini kita kelas BG-nya adalah gray 950 ya. Selanjutnya adalah teksnya adalah gray nah, teksnya ini 100. Nah, kalau teman-teman balik lagi sini dia jadi kayak gini. Nah, selanjutnya aku juga mau meskipun kontennya itu nggak memenuhi layar, tapi minimalnya harus memenuhi layar. Jadi sini kita pakai min H-screen teman-teman ya, min H-screen. Teman-teman lihat dia langsung memenuhi layar kayak gini ya, warna hitamnya. Nah, dan ini hanya berpengaruh untuk dark mode ya. Untuk biar dark mode teman-teman kasih ini atribut dark di sini. Ini juga dark. Artinya dia hanya kalau dark. Terus di sini teman-teman bisa kasih BG gray-nya 50 ya kan, atau white deh kalau mau. Jangan deh 50 aja deh. BG gray 50. Habis itu teksnya adalah gray 800. Nah, jadi maksudnya adalah kalau dia light mode itu ini yang dipakai, kalau dark mode ini yang dipakai yang ada darknya gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi ke sini dia jadinya hitam karena memang default browserku ini dark teman-teman. Jadinya dia masih kayak hitam. Nah, nanti kita akan coba download modul lagi namanya teman-teman. Ada modul lagi ya. Nah, nama modulnya adalah color mode. Nah, ini color mode ya. Di color mode ini kita bisa bikin fitur yang banyak modenya gitu ya, bisa dark, bisa di custom juga kalau mau. Misalnya ini sepia ya di contohnya. Tapi kita pakai dua aja ya, kita pakai dua aja, yaitu ya light sama dark aja gitu ya. Nah, di sini kita tinggal tapi ini kayaknya nanti aja deh. Tapi sambil kita tunggu nanti kita install ini ya. Nah, sekarang kita coba bikin navbarnya dulu. Kita bikin layout kasarannya dulu ya. Nah, di sini gua akan pecah, di mana di sini akan ada bagian header. Lalu di sini akan ada bagian footer. Nah, lalu di sini adalah bagian mainnya. Slot akan ada di dalam main gitu ya. Jadi ini main. Terus ini adalah footer. Oke, aku rapiin dulu biar kelihatan ya. Nah, jadi akan ada dua bagian. Nah, selanjutnya di sini kita coba kasih BG gray 50/50 500. Ini artinya kalau ada slashnya ini artinya ini ya opacity ya. Jadi dia BG gray-nya 500 tapi opacity-nya 50. Jadi dia agak sedikit transparan gitu. Nah, tapi kita nggak buka BG-nya, tapi kita buat bordernya. Jadi border B ini artinya border bottom ya. Jadi dia akan ada bordernya nanti di bottomnya. Nah, ini belum muncul karena nggak ada. Nah, di sini kita akan bikin div. Nah, di sini gue mau bikin komponen ya. Oke. Nama komponennya adalah pages container teman-teman. Di sini aku bikin folder aja ya biar lebih rapi. Jadi ini khusus komponen untuk page. Di sini aku bikin misalnya container.vue. Nah, di sini aku bikin aja template ya. Template. Lalu div. Di sini div ya kan. Lalu di sini adalah slot. Nah, di sini aku bikin kelasnya adalah dia container. Lalu di sini aku bikin maksimal kontainer yang kita support untuk website kita. Nah, di situ kalau pakai Tailwind itu kita pakai max W-nya misalnya screen LG ya, large. Jadi dia nanti terus MX auto biar dia otomatis di tengah nanti. Nah, di sini aku tinggal bikin pakai tadi page container gitu. Nah, di sini juga.
Nah, di sini baru kita bikin nama website kita ya, misalnya landing page. Oke, kita lihat. Nah, dia otomatis di sini ya. Kalau teman-teman coba inspect, dia itu widthnya, max width screen-nya itu large. Dia ukurannya sekitar 1024. Jadi kalau layar pengunjungnya lebih dari 1024, dia akan otomatis di tengah gitu ya. Nah, ini. Oke, udah mulai muncul. Habis itu di sini biasanya orang-orang kalau bikin navbar itu udah ditentuin teman-teman untuk height-nya. Jadi di sini gue tentuin aja sekitar 68 pixel. Dan kalau aku, nah dia pixel. Nah, untuk biar dia otomatis di center berdasarkan vertikal, itu kita bisa pakai flex ya. Kita bisa pakai flex di sini ya. Kita kasih flex 1, flex juga. Nah, di sini kasih flex justify item center, dia biar center secara vertikal. Nah, dia ada di tengah kan sekarang. Nah, begitu teman-teman ya. Selanjutnya nanti kita bisa tinggal bagusin aja ini. Nah, di sini aku pakai Nux link karena dia link nanti. Jadi kalau orang mencet ini nanti dia akan menuju ke home atau ke index, halaman indeks ya. Di sini aku kasih tuh, kita kasih slash saja. Jadi orang kalau mencet ini dia bakal masuk ke indeksnya ini gitu. Nah, biar bagus juga kelasnya kita tambahin, yaitu misalnya jadi font bold, teksnya large gitu ya. Nah, oke, keren. Oke, ini keren ya. Nah, sekarang kita bikin footernya. Nah, footernya ini pun sama ya. Style-stylenya itu sama banget. Jadi footernya kelasnya kita kasih border, tapi ini top, kita ganti top. Selanjutnya di sini page container sama. Nah, di sini bedanya adalah di sini gua mau pakai copyright aja 2024 gitu ya. Nah, dia udah muncul 2024 di sini. Untuk ininya jangan terlalu gede, 38 aja kayaknya. Nah, biar dia ada di bawah, kita ingin dia itu ada di bawah teman-teman. Kalau kayak gini kan aneh ya, masa footernya di sini. Nah, biar dia menyesuaikan, aku itu biasanya pakai ini teman-teman. Dimana di paling atasnya ini, paling parent, itu aku kasih flex, lalu flex call, biar dia ke bawah. Habis itu di main sini kita kasih flex 1, gitu teman-teman. Nah, kalau kita kasih flex 1, maka ini yang kontennya ini ya, kontennya ini akan menyesuaikan ukuran dari sisa layarnya, sisa yang tersisa tadi begitu ya. Nah, ini flex item center ini aku oh ya, di container ini aku set aja W-nya full biar dia nge-full. Habis itu di sini jangan item center deh, kita ganti misalnya, oh ini bukan text center, ini jangan text center ya, tapi di sebelah kiri. Nah, dia pas kayak gini 2024. Selanjutnya adalah gua nggak mau tulisannya terlalu gede, jadi gua teksnya small SM, jadi biar dia kecil. Nah, dia jadi kecil kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kita udah bikin footer, sekarang tinggal kontennya aja sebenarnya. Tinggal kontennya aja. Dan sebenarnya gue punya website yang mirip-mirip kayak gini ya. Mirip kayak gini ya, yang teman bisa coba aja, yaitu Nux AWFM Starter. Nah, ini yang bikin gua, ini adalah salah satu repo gua ya. Nah, ini. Nah, gua mau coba bikin kayak gini juga ya, mirip ya. Nah, di sini biar lebih keren lagi, aku mau ngasih tulisan yang kayak gini nih. Ini terinspirasi dari Vercel ya. Terinspirasi dari Vercel dulu. Nah, kita coba di sini gua coba ke komponennya. Aku mau coba copy teman-teman ya, ke awesome. Nah, di sini ada welcome. Nah, di sini aku mau copy tulisan yang ada di tadi ya, tulisannya itu ini. Oke, ini H1. Oke, aku copy aja, kita taruh di indeks. Nah, di indeks ini aku mau taruh di sini reponya. Nanti ini akan aku taruh di ini ya, taruh di mana, di link di deskripsi nanti reponya, biar teman-teman bisa coba gitu. Oke, nah lanjutnya landing text ini gua copy ya, copy aja terus taruh di sini, set. Oke, nah di sini gua tulis aja misalnya ini landing page gitu ya.
Habis itu gue save. Oke, selanjutnya kalau aku balik lagi ke sini, dia jadi kayak gini ya. Tuh, belum ada warnanya karena ini ada CSS-nya yang harus teman-teman copy juga nih. Nah, ini CSS-nya. Nah, copy aja CSS-nya ke sini. Terus biar dia nggak mempengaruhi yang lain, teman-teman bisa jadiin dia scoped ya. Jadi scoped ini CSS-nya hanya di komponen ini aja, di dalam view ini aja. Dia bahkan diisolasi, akan diisolasi. Oke, kita coba run lagi ya, dan hasilnya gimana teman-teman? Oke, di sini karena gua pakai SAS ya, ini stylenya kan pakai SCSS ya, dia nggak pakai CSS biasa. Kita harus install dulu juga tuh SAS-nya. Jadi diinstal aja min-d. SAS-nya diinstal. Di sini min-d artinya dia cuman dependensi untuk development ya. Karena kan kalau Nux-nya udah kita build, kita nggak butuh SAS lagi. Nah, kita coba refresh lagi. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman ya. Ini landing page. Oke. Atau kok dia kayak gitu ya? Tadi dia nggak bereaksi dia. Oke. Kayaknya harus sekopet deh tuh. Dia kayak gini ya. Nah, selanjutnya adalah ini gua tengahin ya, gua bentar. Kelasnya gua flex satuin biar dia di tengah. Habis itu kita flex call, justify center, itemnya juga center. Teman bisa lihat ya. Nah, dia sekarang ada di tengah kayak begini. Selanjutnya nggak hanya ini aja, tapi gua mau nambahin misalnya di sini p, yaitu lorem aja. Nah, kita pakai lorem. Nah, kalau kita udah pakai lorem, terus biar lebih rapi lagi, di sini width-nya kita batasin ya. Max width-nya adalah sekitar 300 pixel. Jadi biar dia nggak ke kanan-kanan banget gitu. Oke. Ganti jadi 500 pixel deh. Nah, oke, udah kelihatan ya. Terus di sini teksnya adalah center, mt-nya adalah 4 kali ya. Nah, dia jadi kayak gini. Oke, ini gak ada tulisannya ya, aneh banget. Ini landing page sederhana, kita aja deh. Sederhana. Ini tagline kalian taruh di sini deh. Ini landing page sederhana. Nah, selanjutnya adalah kita bikin komponen button ya. Biar enak, kita bikin di sini button .view. Di sini tinggal bikin template div. Oke, kita bikin div di sini, atau jangan div deh, langsung gini aja, langsung button. Kita save ya, coba. Nah, kita coba pakai deh, kita pakai di indeksnya di sini. Kita pakai div juga di sini. Nah, kita pakai komponen button kita tadi, button. Misalnya adalah login gitu ya, login atau get started, read more misalnya gitu deh. Ada 2 button di sini. Nah, ada 2 ya. Di sini kelasnya kita flex, kita justify center. Oke, habis itu kita kasih gapnya 4, kasih gap, kita kasih mt-nya 4 juga. Nah, dia kayak gini. Nah, selanjutnya biasanya tulisan yang nggak terlalu ke highlight kayak gini itu jangan, warnanya jangan kayak gini ya, tapi dia lebih diabu-abuin. Di sini gua pakai gray 400. Oke, sorry, baterai Mac gua mau habis. Nah, dia jadi biar nggak lebih ke highlight. Nah, buttonnya ini aku rasa masih kurang oke. Nah, tapi di sini gue juga mau pakai mau saranin teman-teman untuk pakai library lagi, modul lagi, yaitu namanya adalah UI, Nux UI teman-teman. Ada nggak ya? Nah, ini nih. Dan ini adalah komponen original yang dibikin oleh tim Nux-nya juga. Ya, ini namanya Nux UI. Jadi Nux UI ini kayak framework gitu
dia nyediain banyak komponen kayak button dan lain sebagainya, tabel, jadi biar kita nggak usah bikin lagi dari awal gitu ya. Kita tinggal add aja ini Nuxt UI-nya. Nah, tapi kalau nggak salah kita coba ke dokumentasinya Nuxt UI. Kalau kita ke dokumen, di sini dia itu versi yang ini tuh masih buat Nuxt 2. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang Nuxt 3, itu teman-teman harus pakai yang ini teman-teman, yang Nuxt UI Edge ya. Pakai yang itu. Lalu teman-teman ke installation. Nah, di sini teman-teman perlu ke mana ya? Ke bawah. Nah, ini teman-teman nginstalnya itu nggak boleh nginstal biasa ya, tapi harus pakai ini teman-teman. Harus pakai ini. Gitu. Jadi nginstalnya nggak bisa langsung. Nah, jadi kita coba install ya, install manual. Di sini kita stop dulu, terus kita ban add npm. Nah, jadi kayak begini teman-teman, Nuxt UI npm latest, atau langsung juga bisa nginstal di sini juga bisa, itu sama aja ya. Jadi kalau aku enter di sini ya, nanti dia sama aja kok kayak ini. Kayak ini dia bakal nulis di dev dependency seperti ini. Bisa dicoba ya. Nah, kita lihat ya di sini. Nah, mana ini? Ah, ini nih. Ya kan sama aja nih npm Nuxt UI latest. Nah, setelah itu kita tinggal add aja Nuxt UI ini di Nuxt configs-nya di sini. Tulis kayak begini ya teman-teman ya. Terus di save aja, habis itu dicoba di ban dev untuk ngecek apakah dia bisa langsung jalan atau enggak. Oke, di sini ada error. Jadi gue coba Nuxt UI ini ada di awal teman-teman. Kita load di awal. Karena masalahnya teman-teman, Nuxt UI ini juga pakai Tailwind juga di dalamnya. Kita coba lihat. Oke, dia udah nggak ada error. Jadi ternyata Nuxt UI-nya harus diletakkan sebelum Tailwind ya. Karena kan Nuxt UI itu ada Tailwind-nya juga di dalamnya, di dalam ini. Jadi dia saling ngedependensiin. Nah, oke, itu aja cara make Edge-nya ya. Dan di sini kita bisa langsung pakai atau kalau teman-teman mau setup ini juga, ini wajib juga ya kalau mau setup. Ini wajib kalau mau setup. Jadi contohnya di sini, ini bisa dibaca teman-teman ya. Jadi Nuxt UI ini dia pakai Tailwind CSS juga, color mode juga sama Nuxt icon. Jadi dia udah otomatis gitu. Udah install, makanya tadi tabrakan kayaknya. Nah, selanjutnya adalah kita coba deh ini. TypeScript. Nah, ini contoh aja. Kalau kita mau TypeScript kita harus pakai type sini. Ini udah dikasih tahu. Lalu untuk ngaktifin interlance-nya teman-teman, teman-teman harus bikin file ini dulu. Ini terkesan ribet ya, tapi sebenarnya enggak sih. Ini cuma buat ngebantu kita aja ngoding ke depannya. Dipakai aja kayak gini. Ya. Oke, terus apa lagi nih? Ah ya, ini kita disuruh nambah ini kalau mau. Selanjutnya adalah ini kita tambahin ini juga di setting sini. Oke, kita kasih koma, tambahin aja di sini. Oke, terus apa lagi? Kita coba ke bawah deh. Ini ada lagi nih. Tambahin juga teman-teman ke sini. Terus apa lagi? Oh, ini tambahin juga. Copy. Oh, ini buat Tailwind-nya ya, buat config Tailwind-nya biar ada aktif juga. Oke, udah selesai. Itu untuk setupnya. Nah, sekarang kita untuk pakai button itu kita ke sini aja. Nah, ini ada button. Nah, kita coba pakai button ini ya teman-teman ya. Di sini ada buttonnya. Nah, ini. Nah, setiap komponen di Nuxt UI ini diawali dengan U teman-teman. Jadi misalnya mau bikin button ya A button, U button gitu ya. Sorry. Nah, ini kita udah nggak pakai komponen kita sendiri. Sekarang kita coba buttonnya kita hapus. Kita coba jadi U button. Nah, kayak gini nih. Terus kita bisa pakai label. Di sini labelnya misalnya test. Misalnya get started. Sama kita punya dua, sama read more. Ini misalnya aja. Nah, kita refresh dan dia jadinya kayak gini, teman-teman. Nah, aku mau kasih contoh cara nge-custom. Ini juga bisa diganti variannya ya. Ini ada varian white, kita coba deh. Varian white atau gray. Coba varian gray deh. Variannya gray. Bukan varian, ini color ya. Colornya gray. Ya, colornya G, variannya solid. Nah, dia jadi gini. Oke. Ini lumayan bagus nggak sih? Nah,
Terus kita juga bisa ubah temanya. Misalnya gua mau merah, itu juga bisa dirubah warnanya. Itu kalau mau ngerubah teman-teman, di sini ada timingnya ya. Timingnya ada banyak di sini. Nah, ini ada primernya green dia. Nah, kita tinggal bikin appconfig.ts. Nah, ini bagi yang nggak tahu, ini juga mungkin akan kujelasin di materi selanjutnya bahwa Nux3 itu juga mendukung custom configuration untuk modules yang lain. Jadi teman-teman nggak harus confignya itu nggak harus di sini. Kalau untuk config modules gitu, itu biasanya ada beberapa modules yang pakai namanya adalah appconfig. Nah, appconfig ini config khusus yang disediakan sama Nux untuk modul atau untuk yang bisa diakses walaupun setelah di runtime itu bisa di sini. Nah, cukup teman-teman gini aja. Nah, di sini bisa lihat ya teman-teman, di sini ada UI sama Nux icon. Ini artinya apa? Di appconfig ini kita bisa menyediakan konfigurasi untuk modul Nux icon kita yang tadi kita kan install modul icon tadi itu bisa nyetingnya di sini. Dan UI yang baru aja kita install modul itu juga bisa di sini. Nah, kita setting, kita lihat ya banyak sekali settingannya. Tapi tadi kita mau nyoba ngedit primary warnanya. Nah, di sini aku mau edit primary jadi warna red. Bisa nggak? Kita coba. Nah, aku ganti red dan aku refresh. Udah ke refresh belum? Belum. Kita coba refresh lagi deh. Ini aku ganti warna red soalnya. Kira-kira bisa nggak ya? Apakah? Nah, dia berubah jadi warna merah. Teman-teman yang bisa dilihat ya. Dan banyak config lain yang bisa teman-teman temuin ya. Itu bisa dicoba. Intinya banyak baca sih emang ya kalau mau pakai modules. Nah, kita udah bikin landing page sederhana ya. Sekarang kita mau coba navigasi. Gimana cara navigasinya? Bisa banget. Kita tinggal bikin folder baru. Misalnya di sini adalah about view ya. Di sini masukin bahwa about view ini kita coba copy aja dari sini. Dari index ya kita copy. Terus ini CS-nya aku hapus aja. Sama ini juga. Oke. Udah aku hapus. Di sini aku pakai ini aja deh, pakai page container bikinanku tadi. Habis itu di sini hello world. Di sini kelasnya adalah text 2XL dan fontnya adalah bold. Nah, selanjutnya kita ke layout. Kita akan coba bikin menu ya teman-teman ya. Untuk bikin menu caranya gampang banget. Kita ke layout page ini. Nah, di sini biasanya kalau aku bikin menu itu biasanya ini teman-teman. Biasanya tuh aku bikin di variable biar enak, gampang ya, bisa dinamis menunya juga. Jadi tinggal bikin aja menu kayak begini ya. Selanjutnya tinggal taruh aja kayak gini misalnya nih, home, about, kontak ya. Terus di sini di layout sini nih kita tinggal bikin div aja, div test. Nah, kita kasih flex di sini biar justify between. Jadi biar dia ada di kiri sama kanan. Nah, kiri sama kanan menunya. Nah, habis itu di sini untuk kita naruh menu ya, menu. Nanti kita tinggal bikin menu aja di sini teman-teman. Kita coba ikutin penyaranan copilot ya. Copilotnya ngasih saran soalnya. Oke, ini apa nih? Over. Tapi bisa lihat ya, dia kayak gini nih, home, about. Kita coba ke home, about, gitu. Ini jangan blue deh, kan kita udah bikin ini. Coba primary. Nah, primarynya jadi warna hijau. Oh, warna merah tuh ya kan, teman bisa lihat ya. Ketika kita udah bikin primary, dia ikutan ini belum ke update, jadi bisa di reload aja. Nanti dia ke update primary jadi warna merah. Ini ngikutin apa yang kita config di sini nih. UI-nya ternyata secara otomatis ngedit tailwind-nya juga teman-teman. Jadi sini enak banget. Primary-nya tinggal keganti gitu. Ini dia warna merah ya. Oke, bisa lihat ini about home. Nah, gue di sini mau nambahin selanjutnya adalah fitur ini teman-teman, namanya adalah fitur loading indikator ya, loading indikator. Nah, ini salah satu fitur bawaan dimana dia tuh nanti bakalan ngasih semacam
ngasih semacam ini teman-teman, semacam apa, kayak load indikator gitu ketika lagi loading ya, kayak kita lagi fetching atau lagi ganti halaman. Jadi kayak YouTube, teman-teman tahu YouTube ya, kalau kita mau ganti halaman kan itu tiba-tiba kayak ada progress bar gitu yang ada di atas ya, yang dia jalan warna merah atau warna apa itu. Nah kita juga bisa ngasih biar dia ada ketika kita ganti halaman atau ngapain. Nah ini defaultnya udah ada, yaitu namanya adalah loading indikator. Kita cukup tinggal nambahin ini aja. Nah di sini kita tinggal tambahin ya, di sini next loading indikator. Selanjutnya di sini ada beberapa opsi, kayak misalnya colornya kita ganti warna red, terus ada throttle juga. Throttle-nya aku kasih 0 aja misalnya. Ya kita save. Nah di sini kalian bisa baca ya, di sini ada color untuk ganti color. Ada throttle juga, dia appearing and hiding. Throttle untuk dia muncul atau habis itu sembunyi gitu ya. Di sini gua kasih 0. Dan aku juga bisa ngasih bungkus lagi div di sini karena dia kan ada 2 elemen ya. Nah sekarang coba kita refresh, kita coba ganti ke bot. Nah tapi bisa lihat ya, di situ ada kayak merah-merah tadi. Nah itu adalah loading indikatornya. Jadi dia ngasih tahu kalau sebenarnya itu masih loading. Dan ini kata lagi cepet ya, karena yang di load cuman ini doang, jadi nggak kerasa, nggak begitu kerasa. Gitu teman-teman. Selanjutnya ini kayaknya cuman gini doang, agak kurangnya. Misalnya aku tambahin lagi deh. Di sini kita tambahin lagi jadi bentuk section gitu, bisa nggak? Bisa. Jadi ada section pertama itu ada di atas gitu kan. Ini bisa kita pindahin kelasnya ke sini nih, bisa banget. Flex call. Nah, ini juga bisa kita pindahin kayak gini. Ya, flex 1. Oke, di sini. Oke, udah belum ya? Min screen. Oh ya, min screen ya, biar dia defaultnya. Nah ini juga kita bisa di Tailwind kan juga bisa ini ya, min nya kita dari kalkulator juga bisa, jadi 100 VH kita kurangi jumlah dari layoutnya, dari navbar sama footer itu juga bisa. Jadi di sini kan kalau kita ke layout tadi, dia height-nya atau lebar dari headernya kan 68px, kita tambah 48px untuk footer ya. Jadi kalau 68 ditambah 48 itu 106. Nah berarti di indeks ini kita bisa 116, benar ya, 100 VE. Nah kalau kita coba cek di sini tuh dia kayak gini. Nah habis itu kita bisa kasih section baru di sini ya, misalnya section ini section baru. Nah, ini misalnya contoh aja ya, teks 2XL font bold, habis itu tagnya adalah setter. Nah di sini juga sama, aku akan kasih minha kayak gini juga bisa. Jadi teman-teman kalau bisa lihat ya, nah dia ada sectionnya. Nah aku mau bikin navbarnya jadi sticky juga bisa. Kita coba ke layoutnya, di sini kita bikin jadi sticky topnya 0, w nya full ya, w itu widthnya. Nah jadi sekarang kalau kita refresh, dia masih belum sticky. Oke, aku salah salah nambahin, harusnya di header karena dia yang melayang. Nah kita coba ya teman-teman ya, set. Nah dia jadi kayak gini. Nah biar dia nggak tembus pandang kayak gini, jangan lupa di sini kasih z indeksnya misalnya 30. Habis itu di sini bg-nya kita pakai bg dari ininya juga, dari apa? Dari background bodinya. Nah biar dia nggak tembus pandang. Nah biar lebih bagus lagi, biar nggak kayak gini ya kan. Oh ya, khusus untuk section yang pertama ini dia nggak usah dikurangi 16 ya, cukup dikurangi 68 aja, karena footernya biar nggak harus hilang kayak gitu. Nah dia akan jadi kayak gini nih tuh ya. Oke ya, bagus ya ini. Terus habis itu kita ke bawah. Nah ini biar lebih bagus, jangan dikasih warna putih tapi kita kasih warna grey tapi 900, jadi dia hitam tapi nggak sama hitamnya tuh, kayak gini juga bisa, biar lebih bagus aja ya. Ini juga bisa dikasih flex call, justify center.
itemnya center. Nah, bisa juga kayak gini. Nah, biar lebih bagus navbarnya juga kita mau kasih backdrop, terus kita kayak kasih blur gitu biar lebih bagus juga bisa. Jadi caranya kita tinggal backdrop ya. Backdrop filter harus blur LG. Nah, ini kalau kita refresh dia masih belum ngeblur ya. Karena untuk bisa membuat efek transparan atau kayak efek ngeblurnya kaca gitu, itu backgroundnya teman-teman harus kita kasih transparan. Misalnya di sini gua kasih 50, ini gua kasih 50. Nah, kalau kita lihat lagi, nah dia ada efek kayak kacanya gitu ya, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, 60 kayak terlalu, 50 kayak terlalu ini deh ya. Kita coba jadi 75. Nah, kayak gini teman-teman ya. Wih, jadi lebih gokil ya. Jadi mirip, hampir mirip kayak Vercel ini. Tuh ya, dia kayak ada efek-efek kacanya juga sebenarnya kalau kita lihat ya. Kalau gua lihat nih. Atau enggak ya, kalau yang dulu itu ada efek-efek kacanya teman-teman. Nah sekarang ini nih, dia jadi lebih oke. Nah oke, mungkin kayak gini ya untuk bikin. Teman bisa coba bikin lah sekali lagi ya. Di sini juga kita bisa bikin indeksnya ini. Kita bisa bikin SEO, user SEO meta. Di sini title-nya adalah home gitu ya, home. Sedangkan di sini adalah about ya kan, about me gitu di sini, about me. Nah dia jadinya kayak seperti ini, about me, terus kayak ini home ya. Terus biasanya website tuh ada prefix atau suffixnya, itu juga bisa diterapin kalau mau ke semuanya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ke app view di sini, karena ini entry point ya kan, ini udah pasti di load di semua halaman. Teman-teman bisa tinggal use SEO meta di sini, pakai yang title template. Jadi title template itu bakalan otomatis dipakai nanti ya. Formatnya bisa terserah, bisa gini juga nih, kayak gini juga bisa nih. Coba ya, kita coba refresh. Nah ini ada landing page-nya, buat ada landing page-nya. Bisa juga kayak gini, atau cara simpelnya jangan function tapi langsung string, tapi teman-teman pakai ini main s gitu ya. Landing page ini nama website teman-teman, misalnya apa kayak, atau kita kasih gini juga bisa. Nah, jadi dia kayak gini nanti teman-teman. Nah, about me ada landing page-nya. Jadi kayak Vercel ya. Coba Vercel deh. Kita coba ke dokumen. Enggak ya. Oh, ternyata enggak teman-teman. Nah, kayak gini nih, help main Vercel, untuk ngasih tahu kalau kita ada di halaman help tapi websitenya itu Vercel namanya gitu. Itu juga bisa. Nah tapi biasanya khusus untuk home itu kan nggak ada ya, dia langsung Vercel kayak gini. Jadi khusus untuk home biasanya dia nggak ada suffixnya atau prefixnya kayak gini. Kita bisa akalin lagi dengan cara di index itu kita bisa timpah override title template-nya, itu bisa ditulis terus undefined, digedein juga bisa, atau dibikin null. Jadi kalau teman-teman refresh lagi di home ya, bukan, atau di ini ya, bukan null sorry. Nah kayak gini teman-teman, home. Terus di sini baru ditulis landing page. Nah dalam gitu kalau kita refresh dia jadi landing page ya home-nya. Tapi kalau kita ke about, dia berubah jadi about me slash ada suffixnya. Sorry, ada apa sih namanya, terakhir suffix ya, bener ya, ada di terakhirnya itu ada landing page gitu ya. Jadi kayak begitu. Nah oke, mungkin apalagi teman-teman yang perlu kita bahas ya, kayaknya udah ya. Tinggal icon aja nih, icon. Kita mau kasih icon misalnya di home nih, mau dikasih icon juga bisa. Tadi kan kita udah pakai ini ya, modules icon. Kalau kita mau pakai modules icon itu kita tinggal taruh misalnya di sini nih. Aku mau naruh deh di sini. Flex justify between ya. Saya aku kasih div lagi. Di sini misalnya aku kasih icon gambar hati. Nah, teman-teman bisa langsung buka aja iconas.js. Nah, ini ada banyak banget icon. Terus teman-teman cari misalnya heart, terus search for all icon. Ini ada muncul banyak banget. Misalnya di sini aku mau pakai ini nih. Nah, tinggal copy aja kodenya, ini copy. Terus di sini pakai komponen namanya icon, i-nya besar, name-nya kode tadi taruh di name. Habis itu di sini kita udah coba ya, bisa dicoba langsung. Nah bisa dilihat ya footernya
ada gambar hatinya gitu ya. Dan ini bisa diwarnain karena dia SVG, jadi bisa langsung diwarnain. Misalnya dia hampir diperlakukan kayak teks. Jadi misalnya teks kita pakai Tailwind, teksnya large misalnya, ikonnya juga nanti jadi besar. Terus misalnya teks primary ya biar jadi warna merah juga bisa. Nah tuh. Jadi gitu ya teman-teman ya untuk pakai icon, dan iconnya juga bisa dikasih di button ini. Nah, untuk Nux UI juga ada perlakuan khususnya untuk icon ya. Tapi bisa lihat di sini Nux UI ada icon khusus di sini harusnya. Nah, tapi dia juga sama sebenarnya pakai ini juga sebenarnya, pakai icon Nux icon tadi. Oke, mungkin gitu teman-teman semuanya. Sekarang tinggal apa lagi ya? Mungkin tinggal aset kali ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke about. Di sini gua mau kasih kelas PY6. Ya. Biar ada ininya. Nah, ini kelas PY6 Hello World. So aku mau kasih gambar di sini. Misalnya kita ke Unsplash deh. Unsplash API misalnya ada nggak ya? Yang free gitu yang bisa kita pakai. Kira-kira kita pakai Unsplash-nya aja langsung ya. Kita masih pakai ini deh. Ini kita copy atau bisa nggak ya harus di download teman-teman. Ya udahlah download aja ya, kita pakai yang small. Oke, dia ke download di sini teman-teman. Ya udah tarik ke sini aja deh. Habis itu ini gua tarik paste di public ya. Bikin folder namanya image di public, masukin ke sini. Nah, kebetulan ada package modul juga yang selalu dipakai untuk ngebantu kita nge-optimize. Itu ada namanya ini teman-teman. Namanya adalah Nux Image ya, bisa dipakai langsung. Nah, ini ada Nux Image teman-teman. Ini juga bisa ngebantu kita untuk karena dia punya banyak fitur kayak lazy dan lain sebagainya, itu bisa pakai ini. Ya, tinggal install aja ban. Terus ini kita rename, copy. Nah, kita ke about nih misalnya di sini ya. Kita tinggal kasih aja kita ban dev dulu. Nah, nanti dia akan ada komponen namanya Nux Image kayak gini. Terus kita tinggal pakai src. Ya, pakainya kayak biasa. Karena dia dari public, jadi kita pakainya slash image ya, folder image baru gambarnya. Kasih alt juga ya. Preview image. Oh ya, nggak perlu dikasih image untuk alt itu. Kita coba refresh. Oh, dia udah berubah. Sorry, ke 3000. Kita coba refresh lagi dan apa ini? Nux is powered by emang belum ya? Bun at Nux image. Kita coba lagi deh. Aku nggak tahu kenapa. Oh iya, kita belum nambahin di sini teman-teman. Tambahin dulu ya. Nux slash image. Habis itu tinggal di ban dev dan kita coba lihat lagi apakah berhasil atau enggak. Dan ya berhasil ya teman-teman, bisa dilihat ya, dia udah ada gambarnya. Oke nggak? Oke. Nah, mantap ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal kasih mode darknya ya, dark mode-nya itu pakai color mode. Tapi kebetulan kita kan udah pakai Nux UI nih, dan di Nux UI itu udah ada ininya, udah ada toggle-nya gitu loh. Mana ya? Bentar. Aku search dulu ya. Dark mode. Nah, ini color mode-nya udah ada. Nah, ini udah dibikin ini. Ya, ini bisa kita pakai, teman-teman. Kita bisa pakai ini nih. Tinggal di copy aja ya. Terus bikinin komponen misalnya toggle mode.vue. Oke, masukin ke sini, save. Nah, di sini dia pakai use color mode. Use color mode ini adalah salah satu composable function yang kita bisa pakai setelah kita nginstall modul color mode gitu. Nah, kenapa kok kita bisa pakai? Padahal kan kita belum install nih, karena dia sudah ada di Nux UI. Jadi dia udah otomatis nginstalin buat kita. Gitu, teman-teman. Jadi oke gitu ya. Nah, kita coba lewat sini deh, apakah ada, kira-kira harusnya ada ya teman-teman ya. Nah, ini color mode ya, padahal kita nggak nginstal kan, tapi dia udah ada color mode di sini.
gitu, udah keinstall dan kita bisa pakai. Nah setelah kita bikin toggle tadi, terus kita mau taruh misalnya nih, kita taruh di sini header ya. Nah setelah nav ini kita bisa kasih kita kasih kelas ya kan, terus kita kasih atau di sini aja deh, kelas kita kasih divide x2, terus di sini kita kasih toggle mode-nya ya, yaitu toggle mode. Nah ini kita import komponennya. Nah ini nih teman-teman udah muncul. Selanjutnya kita kasih flex-nya. Oh iya, di sini belum ada flex ya. Flex, habis itu gap 4 biar ada jaraknya deh. Nah, dia kan ada jaraknya nih. Di sini div. Nah, oke, dia udah ada kayak gini teman-teman. Selanjutnya di sini tinggal kasih PL4 biar dia sama jaraknya. Nah kayak gini. Oke, habis itu di sini kita kasih divide x-nya itu gray 500. Divide gray 500/50. Jadi biar sama kayak bordernya dia divide-nya. Nah, oke kayak gini teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Terus ini kita kasih item center ya, biar ikonnya ada di center ininya. Nah, udah. Oke, mantap. Kita coba cek sekarang ini. Kita tutup dulu, kita coba ganti warnanya dan keren ya. Ya udah otomatis berganti. Dan Nuxt.UI ini juga udah support dark mode. Jadi dia secara default udah ada dark mode-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya kalau pakai komponen dari Nuxt.UI. Nah, kita cuma tinggal ganti-ganti halaman-halaman yang belum kita kasih support untuk dark mode. Kayak ini tadi nih. Ini kan harus kita kasih ya kalau mau support dark mode. Kita coba edit biar dia support dark mode ya. Kita ke index. Ini section baru. Nah, ini kita kasih dark begini, dan kalau defaultnya kalau dia nggak dark tuh graynya warnanya 100 misalnya. Oke, kita coba. Nah, ya kayak gini nih. Set gitu teman-teman. Keren ya. Oke, mungkin itu aja kali ya. Kita udah belajar beberapa materi sebelumnya. Gua rangkum meskipun ini masih panjang sebenarnya, tapi aku nggak mau cepet-cepet ya. Teman-teman bisa explore sendiri untuk gimana bikin website yang bagus dengan apa yang kita udah coba contohin di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya teman-teman ya. Bye bye.